Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa buat perlindungan-Mu sepanjang istirahat malam kami. Kami juga berterima kasih buat hari yang baru ini. Engkau kumpulkan kami bersama-sama pagi ini ya Bapa. Kami juga mengucap terima kasih ya Bapa, kami boleh bersama-sama pagi ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Bapa. Layakkanlah kami untuk menaikkan pujian pada pagi hari ini dan mendengarkan firman-Mu, supaya sepanjang hari nanti semua ucapan dan perbuatan benar-benar berasal hanya dari-Mu saja dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Urapilah kami ya Bapa, semua para pelayan-Mu, dan urapilah kami peserta yang hadir pada pagi hari ini. Kami mau serahkan semua kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berfokus hanya kepadamu saja ya Bapa. Kami percaya Bapa, walaupun hanya melalui online, tapi Engkau akan hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan melawat kami satu persatu, Engkau akan buka hati kami, Engkau akan buka telinga kami, supaya kami benar-benar mendengarkan isi hati-Mu dan mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, sehingga kami benar-benar bisa menjadi pelaku firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi pelita bagi hidup kami sepanjang hari ini. Beracaralah ya Bapa dari awal hingga akhir, kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom. Bapa, pagi ini kami rindu menghadap altar-Mu yang kudus. Bawa setiap kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pegang tangan kami ya Bapa. Kami perlu kasih-Mu. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam tanganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, perlukan kasih-Mu. Jangan sampai
Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di sampingku untuk selamanya. Benar ya Bapa, kami mau selalu berjalan bersama-Mu seumur hidup kami. Mari kita naikin lagi pujian ini dari awal. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafas-Mu, perlukan kasih-Mu, berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, perlukan kasih-Mu, Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Ya Bapa, kami mau selalu berjalan bersama-Mu seumur hidup kami. Sungguh besar ya Bapa, kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang telah melayakkan kehidupan kami. Kini kami datang untuk meninggikan Engkau ya Bapa, untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Mari kita berikan kemuliaan bagi Bapa yang baik,
Bapa yang kekal, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita naikkan pujian lebih dalam, ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Marilah kita hening di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Engkau menguduskan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan kami lebih lagi dengan firman-Mu.
Urapi anakmu Laura, sucikan, kuduskan, dan tahirkan dia. Bebaskan dia, Tuhan. Biarlah roh-Mu bekerja dengan sebebas-bebasnya di dalam dia. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual segala miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Bapa di dalam surga, ini aku hamba-Mu yang tiada artinya di hadapan Engkau. Sembunyikanlah aku di belakang salib-Mu, dan pakailah aku sebebas-bebasnya saat ini Tuhan. Bukalah mata hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa pesan yang hendak Kau sampaikan pada kami pagi hari ini Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jika saya merenungkan hal ini, saya mendapatkan bahwa untuk kita boleh menemukan harta kerajaan surga itu bukanlah hal yang mudah. Dalam bacaan ini pun diumpamakan dalam 2 perumpamaan. Dan 2 kali di sini disebutkan kata ditemukan. 2 kali firman, 2 kali perumpamaan, di situ juga disebutkan 2 kali ditemukan. Pernahkah kita merenungkan apa sebenarnya tujuan hidup kita? Sebagai manusia, kita menjalani siklus hidup kita, dari kita dilahirkan, kita kemudian bersekolah, bekerja, dan kemudian mencari harta duniawi, dan akhirnya dipanggil Tuhan. Apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ini? Ketika kita mau mencari harta di dunia, harta duniawi tidak akan habis. Harta duniawi itu dapat diambil kapanpun saja. Seperti juga dalam firman-Nya, dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, pengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, pengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dalam Pengkhotbah 1 ayat 2 juga dikatakan, segala sesuatu adalah sia-sia. Benar, segala sesuatu adalah sia-sia kalau kita salah menentukan prioritas dalam hidup kita. Kalau kita salah menentukan arah hidup kita dan mengarahkan hidup kita hanya pada hal-hal duniawi saja, maka akan berujung kepada kesia-siaan. Orang mesti meluangkan waktu, mengorbankan kesenangannya demi sesuatu yang lebih tinggi dan luhur sifatnya. Kekayaan batiniah itu hanya diperoleh dalam keseriusan dan pengorbanan yang besar, entah itu waktu, tenaga, kecakapan, serta perasaan. Orang yang secara batiniah kaya adalah dia yang senantiasa bisa melihat kehadiran Allah dalam diri sesamanya. Orang ini juga adalah yang senantiasa bisa melihat kebaikan di tengah lautan keburukan yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Kita yang bisa senantiasa menemukan setitik cahaya terang di tengah mungkin kegelapan yang masih menyelimuti kehidupan kita. Kita yang bisa menemukan hal-hal positif dalam setiap kesulitan, tantangan hidup kita, keterpurukan atau kesusahan yang dialami kita atau orang lain. Dan orang seperti inilah yang senantiasa memiliki kepribadian yang tangguh, sabar, rendah hati, dan selalu dipenuhi dengan kedamaian,
Ia tidak mudah diombang-ambingkan oleh riakan situasi yang dijumpai. Kualitas diri seseorang itu ditentukan oleh seberapa besar kekayaan batiniah yang dia miliki. Dan terutama juga apa sih itu sebetulnya kerajaan surga yang sebenarnya. Kita dapat mencarinya dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan kita terus mencari kerajaan surga yang sebenarnya dalam firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan setiap hari. Itulah kunci kerajaan surga setiap hari. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita ingat akan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungkan, kita tidak akan mudah digoyahkan oleh badai kehidupan sekalipun. Kita akan selalu dipenuhi dengan sukacita dan rasa damai yang tersendiri di dalam hati kita. Roma 12 mengatakan, Roma 12 ayat 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Ketika manusia lama saya dulu masih kurang bersyukur, saya merasa kurang puas dengan pekerjaan suami saya. Hati saya diliputi dengan rasa cemas, tidak berserah kepada Tuhan. Tapi ketika saya mengenal firman, segala firman kebenaran Tuhan ada di dalam firman yang janji Tuhan adalah ya dan amin. Maka hidup saya pun lebih dipenuhi dengan sukacita. Segala kekhawatiran mulai hilang perlahan-lahan. Karena saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Saya juga percaya ketika saudara-saudari di sini mau membaca firman Tuhan setia, kita akan selalu digenapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Seperti janjinya dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita semua di sini, kita refleksikan diri kita. Sudahkah kita mengupgradekan diri kita dari manusia duniawi, kita lebih mau fokus kepada hal-hal surgawi. Karena hidup kita di dunia ini juga hanya sementara. Kita semua akan kembali kepada Allah Bapa di surga, kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi ketika kita sudah siap, kita mau kembali kepada Tuhan dengan hati yang dipenuhi dengan bekal dari kerajaan surga, maka kita tidak akan takut lagi. Waktunya kita dipanggil, kita sudah mempunyai bekal untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang kita tinggalkan. Maka dalam Filipi 4 ayat 19, Allah juga berfirman, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Marilah kita semua di sini mau belajar untuk mencari harta sesungguhnya, harta surgawi yang hanya berasal dari Tuhan. Kita taat menjalankan 5 senjata kita, maka segala godaan, intimidasi dari iblis yang akan menyerang kita, kita akan dapat melawannya karena kita punya harta surgawi, harta yang benar-benar berasal dari Tuhan, sukacita dan damai sejahtera yang akan selalu beserta kita dan keluarga kita. Itu adalah janji Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dimuliakanlah Tuhan dahulu, kini, dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup saat teduh ini dengan doa. Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu Bapa. Engkau izinkan kami berkumpul dalam Zoom ini. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan dibawakan oleh anak-Mu Laura. Bapa, terima kasih juga untuk kehidupan yang boleh kami terima sampai saat ini. Terima kasih juga kami boleh mencari
Selain harta duniawi, kami boleh mencari harta surgawi. Biarlah kami selama hidup kami ini ya Bapa, kami dapat mengumpulkan harta-harta surgawi, sehingga pada akhirnya ketika kami harus berpulang kepadamu, kami telah membawa harta surgawi itu, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal yang hanya berasal dari Putramu Yesus Kristus. Jangan biarkan kami fokus hanya untuk mencari harta duniawi ya Bapa, tapi biarlah hidup kami setiap saat, menit demi menit, hari demi hari, kami fokus mencarimu. Kami fokus mengumpulkan mutiaramu. Kami fokus untuk terus mau mendengar sabdamu, melakukan perintahmu dalam hidup kami. Dan ketika kami mengalami kejatuhan atau pergumulan, jangan biarkan kami mencari hal-hal duniawi yang tidak Engkau perkenankan. Layakanlah kami ya Bapa. Murnikanlah hati kami, karena kami tahu Engkau adalah Bapa yang luar biasa untuk kami. Engkau adalah Bapa yang penuh kerahiman, penuh kelembutan dan cinta kasih. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala cinta-Mu kepada kami anak-anak-Mu ini. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Sivila ya Bapak dalam pelayanannya dimanapun mereka lakukan. Berkati usaha mereka, berkati kehidupan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati keluarga mereka. Berkati kami juga semua ya Bapak, tim Saat Teduh ini, pelayan-pelayan-Mu, juga anak-anak-Mu yang turut ambil bagian dalam Saat Teduh setiap harinya. Engkau tahu hati kami masing-masing ya Bapa. Engkau yang menyelidiki hati kami. Engkau tahu betapa kerinduan kami, hati demi hati Engkau menyelidikinya. Kami rindu akan Engkau. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Berkati kami semua ya Bapa. Lindungi kami dari segala kuasa yang bukan berasal dari Engkau. Biarlah darah suci Putramu Yesus mengurapi kami satu persatu anak-anak-Mu. Melindungi kami dari segala yang jahat. Dan biarlah kami selalu taat dan setia untuk terus mencari Engkau dimanapun, kapanpun, dan khususnya saat teduh pagi ini. Bapa, kami mau bawa semua doa kami ini ke dalam hadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab Dia yang berkuasa, kini, sekarang, dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa kita untuk doa komunitas pemurnian hati dan Saat Teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta Saat Teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskan kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan foto. Saya mulai dari layar pertama. Oke. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.